Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat malam teman-teman. Mana suaranya yang dibawa? Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita berkumpul tempat ini bersama-sama memuji nama Tuhan. Amin. Yang rindu untuk memuji dan meninggikan Tuhan, saya undang angkat lambaikan tangannya. Yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan, puji nama Tuhan. Saya undang teman-teman yang mungkin masih muda, masih kuat untuk bisa duduk di lantai, silahkan. Ayo, jangan malu-maluin anak muda dong. Pada malam hari ini kita bersama-sama rindu untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan kita kuat, kita penuh sukacita. Amin. Amin. Yang teman-teman di belakang, yuk, saya undang ke depan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami penuh. Dalam-Mu Tuhan damai kami dapatkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam-Mu kita bangkit berdiri. Katakan di dalam-Mu Tuhan kami penuh, dan kami mau bertumbuh hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Katakan dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau serta dalam-Mu, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Lebih tinggi lagi katakan, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu
penuh. Di dalam namanya kita kuat dan terus bertumbuh di dalam namanya Tuhan. Berikan tos samping kiri kananmu, katakan, Tuhan ada di dalammu, Tuhan ada di dalamku. Berikan tos samping kiri kananmu. Demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar, Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berkumpul, kita bersama-sama memuji dan mendirikan nama Tuhan pada malam hari ini. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kami bisa dengan penuh kerinduan kami dapat melangkahkan kaki kami ke tempat ini untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Karena satu kerinduan kami untuk kami mau bersekutu dekat dengan Engkau, bagaimana kami bisa bertumbuh di dalam Engkau. Seperti firman-Mu di Yohanes mengatakan,
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini kami Tuhan, kami mau tinggal di dalam Engkau. Bagaimana kami bisa bertumbuh untuk kami bisa berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Ini kerinduan kami sampai akhir hidup kami. Kami memuji dan meninggikan Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ini kami ayat 8. Engkau mengenalkan Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang Sampai kita bangkit berdiri, katakan, kini aku percaya ada mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sedap, pada malam hari ini kita sudah memuji, menyanyikan kemenangan buat Tuhan kita. Saat ini kita mau membagikan setiap kesaksian hidup kita untuk kemenangan Tuhan. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya ada banyak orang yang memberikan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yuk. Yang baju putih. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorry saya tidak bisa tembak. Mungkin karena kuasa Roh Kudus. Ayo bro, ayo sis. Ini saudari kita dari jauh. Pasti banyak kesaksian, tapi mungkin sedikit saja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau berbagi tentang kebaikan Tuhan. Saya dari, perkenalkan, nama saya Agnes. Saya dari D1, terus sudah 3 tahun yang lalu pindah ke Papua. Terus kerinduan saya, 1 tahun kemarin saya memang tidak ke sini. Terus kerinduan saya untuk ikut DF. Terus saya bilang, Tuhan, saya tidak mungkin bolos lama-lama. Tapi saya percaya Tuhan, kalau Tuhan mau saya ke DF, Tuhan pasti kasih saya jalan. Amin. Terus pas mau ambil tiket kemarin, hari Selasa kemarin, 2 hari yang lalu, pas pulang dari tempat kerja, kebetulan saya ngajarnya di pulau. Pulangnya itu ombaknya besar. Terus saya bilang, Tuhan, kalau tenggelam, ya apapun yang terjadilah Tuhan. Terus besok saya mau ke Makassar, semua cuaca apapun semua Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu ya. Saya rindu Tuhan, hari Rabu itu DF. Terus saya bilang, Tuhan, saya rindu sekali Tuhan kasih saya yang terbaik, cuaca yang terbaik. Hari Rabu pagi saya SMS sama Korsel, saya bilang, Mar, doakan saya mau berangkat. Doakan saja yang terbaik supaya saya sampai di Makassar dengan selamat gitu ya. Pas saya sampai di sini, saya bilang, Tuhan, saya kasih semuanya saya serahkan sama Kau lah. Saya percaya Tuhan lindungi, Tuhan cover sampai di sini. Pas sampai di sini, puji Tuhan saya sampai di sini baru hujan gitu ya. Selama dalam perjalanan tidak ada satupun, Tuhan betul-betul Tuhan cover. Dan saya percaya itu bukan karena saya, bukan karena hebat doanya Korsel, tapi karena Tuhan semata. Terima kasih. Puji nama Tuhan, thank you Agnes. Teman-teman yang lain, yuk. Saya undang teman-teman yang ingin memberikan kesaksian. Ada? Krik. Ayo, ada? Oh, puji nama Tuhan. Lama sekali bela, tidak ada yang mau maju. Biar bisa ya. Oke, puji Tuhan, saya baru pulang dari bisnis trip Jakarta, Thailand kembali ke Makassar. Dan biasanya yang saya mau sharingkan adalah, biasanya kalau pergi trip seperti itu, yang pertama PP-nya bolong-bolong, puasanya tidak bisa, terus juga bahkan pergi gereja pun biasanya susah. Betul tidak? Betul atau betul? Betul. Tapi puji Tuhan, ya memang puasanya tidak bisa karena kan ya puasanya memang tidak bisa karena keliling terus makannya bukan sendirian juga ya. Tapi puji Tuhan PP-nya bolong juga. Tapi satu Jadi puji Tuhan selalu ada kesempatan untuk bisa PP. Karena memang saya minta Tuhan tolong saya untuk setiap suasana. Karena di kantor gue yang sekarang ini satu kamar itu isinya 6 orang di hotel. Jadi bentuknya kayak apartemen, lalu di dalamnya ada 3 kamar lagi. Jadi setiap kamar memang 2 orang. Jadi kalau saya PP di dalam nanti saya terlalu banyak berpikir seperti itu. Tapi puji Tuhan biasanya satu kamar dengan orang yang sudah cukup berumur. Jadi dia bangunnya biasa jam 4 pagi dia sudah tidak di dalam kamar. Dia sudah di ruang tamunya
kita punya kamar. Jadi kalau dia sudah bangun jam 5 saya bangun, pasti ini orang sudah tidak ada. Betul dia sudah tidak ada, dia sudah di luar. Jadi saya biasa ambil kesempatan untuk PP. Lalu yang kedua, ke gereja itu biasanya kalau pergi begitu itu susah sekali. Ini sekarang posisinya di Thailand. Saya browsing sudah ini, hari Sabtu saya sudah gelisah. Bagaimana gereja besok kan? Jadwalnya tripnya juga jam 6 sudah harus keluar. Harus keluar dari hotel terus pergi kemana-mana begitu. Lalu saya terus berdoa dalam perjalanan dari Pattaya menuju ke Thailand. Dari Bangkok menuju ke Pattaya. Terus berdoa, Tuhan bagaimana caranya saya mau pergi gereja. Komunikasi juga dengan istriku. Tiba-tiba setelah makan buah si tour leadernya bilang, jadi jadwalnya besok jam 6 harus on time jam 6 kumpul di lobi, lalu kita berangkat. Sedangkan saya sudah cek jadwalnya itu jam 6 itu ada misa, tapi bahasa Thailand. Nanti misa bahasa Inggrisnya itu jam 8.30. Terus dia bilang, kalau tidak keluar jam 6 maka ditinggalkan begitu. Jadi saya bilang sama temanku, besok saya tidak usah ikut. Jadi saya pura-pura terlambat saja. Dan akhirnya besoknya begitu, memang beberapa orang ternyata tidak pergi dan saya pun tidak pergi. Dan puji Tuhan saya bisa, meskipun di situ saya bisa pergi misa, saya tidak ikut ke pulau. Saya lebih pentingkan untuk ikut misa bahasa Inggrisnya yang 8.30. Dan saya merasa hari itu misanya betul-betul sangat memberkati saya. Saya bilang saya rugi seandainya saya tidak ikut ini dan saya memilih ke pulau. Tapi saya memilih ikut bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saat kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawabannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau memuji Dia dan besarkan namanya. Datanglah dan bertahta. Pengawal kami. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Demi kerinduan kami. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Let it sound down. Let it sound down. Pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seandainya kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, tempat kudus-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan.
Bapa yang baik, saat ini kami berserah kepada Engkau, karena kami ini milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Kalau pada malam hari ini Engkau hendak menyatakan sabda-Mu, mari pada malam hari ini Engkau yang boleh jamah setiap hati kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja mentranslate semua yang boleh disampaikan pada malam hari ini, sehingga setiap daripada kami di tempat ini boleh menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh, dan pada akhirnya kami bisa berbuah sehingga menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau Engkau hadir di tempat ini, Engkau bertahta di tempat ini. Mari saat ini berkaryalah, bersabdalah, dan hamba-Mu persembahkan seluruh kehidupan hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang sembunyikan di balik salib-Mu, dan biar hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan yang boleh dinyatakan pada malam hari ini. Ini seluruh hati kami, hidup kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Ini setiap doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada malam hari ini saya percaya ini bukan satu kebetulan. Sebenarnya kali ini belum pas bagian giliranku. Jadi harusnya yang bertugas hari ini untuk membagikan firman pada malam hari ini adalah Bapak Ardi Bisono, karena dia ada berhalangan satu dan lain hal. Dan akhirnya saya dipercayakan untuk membawakan firman pada malam hari ini. Tapi saya percaya bahwa ini bukan satu kebetulan. Kalau di 2 minggu yang kemarin berturut-turut masih ada yang ingat temanya tentang apa? Kalau yang minggu kedua kemarin temanya tentang apa yang dibawakan oleh Ibu Yovita? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Kalau di minggu yang kedua temanya itu tentang kerinduan akan Allah, dan yang minggu lalu itu tentang walking tall. Dan pada malam hari ini yang ingin saya sharingkan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih itu mengenai bertumbuh di dalam Kristus. Kalau pada awal tahun semua orang selalu pada merencanakan apa sih visi yang dia mau kerjakan selama 1 tahun ini, apa yang dia mau lakukan, apa yang dia mau capai, apa yang dia mau lakukan selama 1 tahun ini. Biasanya di awal tahun semua orang selalu buat perencanaan. Nah, kalau yang kemarin kita bisa lihat di dalam firman yang dibawakan sama Ibu Yovita, bagaimana di situ Ibu Yovita sempat menekankan bahwa di awal tahun bagaimana kita harus minta dipenuhkan hatinya kita dengan kerinduan untuk terus mencari Allah. Dan kemudian yang minggu lalu baru-baru itu tentang walking tall, bagaimana kita sama-sama belajar bahwa di dalam segala situasi dan keadaan dalam kehidupan kita, baik itu badai yang paling besar sekalipun, kita harus tetap berdiri teguh karena percaya kalau Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi setiap daripada kita. Nah, pada malam hari ini saya rindu untuk ajak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk bagaimana kita mau lihat bagaimana sih itu bertumbuh di dalam Kristus. Saya yakin setiap daripada kita pernah mengalami proses pertumbuhan. Saya yakin at least kita dari bayi gitu kan, dan keluar dari kandungan ibu, kemudian kita bisa tumbuh besar sampai saat ini, itu merupakan salah satu proses pertumbuhan juga. Di dalam kehidupan makhluk hidup, semua makhluk hidup di dunia ini, mulai dari tanaman, hewan maupun manusia, semuanya itu melalui satu proses yang namanya pertumbuhan. Nah, pada malam hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk lihat dulu terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu bertumbuh. Definisi bertumbuh sendiri kalau menurut kamus bahasa Indonesia
jam gitu kan. Tapi menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut Kamus Thesaurus, saya sempat menemukan satu pengertian bahwa bertumbuh itu maksudnya adalah berkembang menjadi dewasa, mengalami peningkatan dan menjadi semakin sempurna. Jadi pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih itu bertumbuh di dalam Kristus, bagaimana kita bisa mengalami peningkatan, bagaimana kita bisa berkembang menjadi dewasa di dalam Kristus, dan bagaimana kita bisa menjadi semakin sempurna di hadapannya. Pertama-tama saya ingin Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih itu lihat sebenarnya satu siklus kehidupan yang berhubungan dengan kita punya pertumbuhan kehidupan itu sebenarnya mencakup 3 hal. Jadi yang dimulai dari berakar dulu, dan yang kedua baru bisa bertumbuh. Setelah bertumbuh tujuannya itu supaya bisa berbuah. Jadi kalau tanaman atau tumbuhan yang hidup gitu kan, dia punya proses kehidupan itu dimulai harus dia berakar dulu, baru kemudian dia bisa bertumbuh. Nah setelah dia bertumbuh, tujuan akhirnya itu adalah bagaimana dia bisa menghasilkan buah-buah yang banyak. Nah pada malam hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat sama-sama mulai dari step pertama. Jadi kalau kita bicara soal pertumbuhan tentu tidak lepas dari yang namanya 3 poin ini. Kenapa? Karena pada ending-endingnya untuk bisa bertumbuh dengan baik, kita itu harus betul-betul berakar dengan baik. Nah untuk bisa berbuah yang baik, kita harus berakar dan bertumbuh dengan baik. Sama halnya buah-buahan. Teman-teman di sini yang suka makan mangga siapa? Oke, sukanya makan mangga yang manis atau yang kecut? Oke, rata-rata kita semua pasti suka makan buah yang manis. Yang suka yang kecut mungkin lagi hamil kali ya, lagi ngidam. Tidak juga. Waktu saya SMA, saya punya teman-teman baik itu para pria-pria yang teman dekat, akrab semua, itu mereka suka sekali makan manisan mangga yang kecut-kecut. Saya yakin mereka tidak hamil ya, karena mereka pria. Tapi mungkin setiap orang punya hobinya masing-masing. Tapi kalau kita ditanya, pasti rata-rata kita akan lebih pilih selalu buah yang manis. Kalau kita mau buah yang manis, tentunya kita harus pertama-tama memikirkan adalah bagaimana dia bisa berakar dan bisa bertumbuh dengan baik. Karena tanpa berakar dan bertumbuh dengan baik, mustahil bisa menghasilkan buah yang baik. Jadi pada malam hari ini, saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat. Jadi di poin yang pertama, itu ada namanya berakar. Pada dasarnya kalau kita bicara soal berakar itu di sini artinya bagaimana kita mau jadikan Yesus sebagai pusat dan andalan hidupnya kita. Kalau ceritanya tanaman itu dia bisa hidup dapat sari-sari makanan itu dari akarnya. Jadi akarnya mencari sari-sari gizi lah untuk tumbuhnya dia punya tanaman gitu. Nanti sebentar setelah saya bahas 3 poin ini, saya mau ajak kalian untuk melihat satu contoh nyata tentang satu tumbuhan, yaitu pohon kurma yang sempat dibicarakan sama Ibu Yovita waktu di pertemuannya kita yang pertama. Tapi saya mau ajak dulu Bapak Ibu sekalian untuk lihat 3 poin ini. Jadi di poin yang pertama adalah berakar. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, di situ dikatakan bahwa kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, jadi poin yang pertama di sini sebenarnya ini ayat Yohanes 15 ini ayat favoritku, sangat favoritku karena ini ayat selalu mengingatkan saya bahwa tidak peduli apapun yang saya buat, saya betul-betul harus menggantungkan hidupku itu sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin bisa berbuah apapun. Tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin bisa berkembang jadi kayak bagaimana. Jadi pada malam hari ini
saya mau ajak teman-teman untuk lihat cross check setiap daripada pribadinya kita masing-masing. Selama ini siapa sih yang jadi pusat kehidupannya kita? Sudahkah kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupannya kita? Sudahkah betul-betul kita berakar di dalam Dia sehingga kita bisa hidup dengan baik dan bertumbuh dengan baik sehingga kita juga bisa berbuah yang manis. Nah, seringkali dalam kehidupannya kita, saya tidak bisa pungkiri kalau kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita tidak terlalu memikirkan bahwa saya harus jadikan siapa pusat hidupku. Jadi ketika saya ikut satu kursus konseling pastoral di Jakarta, di situ ada seorang guruku yang cerita tentang satu pengalaman klien pasiennya. Jadi dia cerita bahwa sebenarnya di dalam psikologi, mungkin ini yang jurusan psikologi mungkin tahu, bahwa manusia cenderung itu membangun dunianya sendiri dan menggantungkan kehidupannya pada satu fokus gitu. Jadi saya lupa itu teori apa, dia sempat ceritakan ke saya begitu. Jadi pada dasarnya semua manusia itu akan bangun dunianya sendiri. Jadi dia cerita sama kita tentang ada satu kliennya. Jadi kliennya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Suatu ketika kliennya ini datang ke dia, itu tiba-tiba klien ini buta gitu. Tapi butanya ini setelah diperiksa sama medis, maksudnya kayak diperiksa bola biji matanya gitu kan, sama saraf matanya, ternyata tidak ada masalah sama sekali sama bola matanya gitu. Tapi dia benar-benar nggak bisa melihat gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya dibawa ke psikolog, karena dia ada nama penyakitnya itu apa gitu. Oh ya, psikosomatis. Tapi ada sebenarnya nama penyakit spesifiknya selain itu. Jadi intinya dia nggak bisa melihat tiba-tiba. Padahal setelah dokter periksa matanya itu normal gitu. Nah kemudian karena dia psikolog, dia melakukan kayak beberapa tindakan untuk pasien ini dengan ajak konsultasi segala macam. Dan kemudian setelah digali segala macam, didapatlah bahwa ternyata yang membuat ini ibu buta adalah karena dia benar-benar tidak sanggup untuk melihat kenyataan hidupnya. Jadi singkat cerita begini, dalam kehidupannya dia itu menggambarkan bahwa dia itu punya dunia adalah seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Dia adalah ibu yang bahagia dari beberapa anak yang betul-betul mencintai dia. Dan yang paling intinya adalah dia jadikan suaminya itu sebagai pusat hidupnya. Jadi dia menggantungkan semua hidupnya itu dengan suaminya. Jadi kayak sebenarnya tidak salah kalau kita mengandalkan suaminya kita, tetapi di sini dia jadikan suaminya itu pusat hidupnya begitu, segala-galanya dalam hidupnya. Nah sampai